Halo teman-teman. Oh tidak, hujan turun. Baiklah, sekarang aku terjebak di sini. Teman-teman, apakah kalian pernah bertanya-tanya dari mana datangnya hujan? Atau kemana perginya air setelah hujan ya? Nah, semua itu adalah bagian perjalanan menakjubkan yang disebut dengan siklus air. Aku Debbie Tri Agustina dan aku berasal dari Universitas Tangerang Raya. Bersamaku kita eksplor perjalanan ini. Let's go! Sebelum kita membahas bagaimana hujan itu bisa terjadi, mari kita bahas apa itu siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk seperti padat, cair, dan uap. Dan air akan selalu berpindah-pindah tempat. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan dari proses perjalanan siklus air. Yuk kita simak biar kamu ngertinya lengkap. Perjalanan kita dimulai dari sini. Saat matahari yang hangat sedang bersinar, ia memanaskan air, sehingga air yang ada di permukaan seperti air laut, air sungai, dan air danau berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Proses ini disebut dengan evaporasi. Apakah kalian tahu, selain air yang ada di permukaan, tumbuhan juga dapat mengeluarkan uap air loh melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Di atas langit, udara menjadi lebih dingin. Ketika uap air bertemu dengan udara yang dingin, ia berubah kembali menjadi tetesan-tetesan air kecil. Proses ini disebut dengan kondensasi. Tetesan air berkumpul bersama teman-temannya, membentuk sebuah awan yang biasa kita lihat di langit. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang berkondensasi, awan berubah menjadi warna hitam, semakin besar dan berat. Yang pada akhirnya, ketika awan sudah tidak mampu menahan semua air itu, air pun jatuh kembali ke bumi. Kita menyebutnya dengan presipitasi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, atau hujan es, tergantung seberapa dingin suhu wilayah kamu. Apa yang akan terjadi ya saat air sudah sampai di daratan? Nah, sebagian air akan meresap ke dalam tanah, ini disebut dengan infiltrasi. Air ini akan berubah menjadi air tanah yang penting bagi tanaman. Dan sebagian lagi air akan mengalir di permukaan tanah, masuk ke saluran air, sungai, dan danau. Lalu akhirnya kembali lagi ke lautan. Proses ini disebut dengan runoff atau limpasan. Dan coba kalian tebak, setelah air telah kembali ke laut, apa yang akan terjadi ya? Nah, betul sekali. Matahari akan kembali memanaskannya lagi, dan seluruh perjalanan akan dimulai dari awal. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan kembali lagi seterusnya. Wah, sekarang hujan sudah berhenti. Perjalanan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.